dia sempat meminta maaf untuk tidak meminta maaf. Hai guys, ngapain? Masih betah di rumah aja? Harus dibetah-betahin ya, namanya juga lagi pandemi. Kalian apa kabar? Timot di sini baik-baik aja. Semoga kalian sehat dan keren selalu ya. Buat yang baru datang, selamat datang di Misteri Musik Malam Minggu barengan sama gue Timot Anantia di Dunia Dalam Bertika. Basically segmen ini adalah tempat dimana gue meluapkan kekepoan gue sekaligus mencari jawaban dari rasa penasaran gue tentang musik. Dan kemarin gue lagi iseng nih kayak nyari bahan untuk episode kali ini tuh apa ya. Gak taunya pas gue lagi riset ternyata banyak banget yang lagi ngebahas di sosial media tentang plagiarism atau penjiplakan. Dan di sini gue kecewa banget karena ternyata yang melakukan plagiat itu di dunia musik dan dilakukan oleh musisi Indonesia. Dan penjiplakan ini diambil sama musisi luar negeri yang dimana notabene si penyanyi yang aslinya ini yang dari luar negeri adalah salah satu personil dari grup band Korea yang sangat terkenal namanya, yaitu EXO. Dan sedihnya, para fans dari Korea sendiri sudah mengetahui bahwa musisi Indonesia ini sudah menjiplak karya dari salah satu personil EXO tersebut. Makin hancur nggak tuh nama Indonesia, khususnya di dunia musik. Udah bisa nebak belum siapa yang bakalan gue bahas di episode kali ini? Pasti udah tahu kan? Tapi kalau yang belum tahu, gue mau bahas siapa di episode kali ini, sabar ya, bakalan gue kasih tahu sebentar lagi. Tapi kayaknya nggak mungkin sih, ini nggak mungkin. Nggak mungkin banget Yonglex niru atau ngeplagiatin Lay Zeng, apalagi di musik videonya Lay yang berjudul Lit. Itu video klipnya keren banget dan jujur buat gue itu terlalu gokil kalau sampai bisa diplagiatin. Soalnya gue lihat-lihat banyak banget dari kalian nih yang bilang kalau video klipnya Yonglex yang berjudul Raja Terakhir itu mirip banget sama video klipnya Lay Zeng yang berjudul Lit. Tapi sumpah ya, menurut gue tuh banyak bedanya. Masa sih kalian gak lihat itu? Gak mungkin lah Yonglex masa niru. Yonglex kan kreatif banget. Tapi beneran gue di sini ngelihat banyak perbedaannya. Percaya nggak? Yaudah kalau nggak percaya, sini gue kasih tahu. Tapi sebelum gue lanjutin, gue minta support kalian dulu dong. Jangan lupa nge-subscribe, like, dan nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan episode apa yang bakalan gue bawain minggu depan. Kuilah nggak usah lama-lama lagi, yuk kita langsung aja ngebahas ada apa sih di kepala gue saat gue ngelihat video klipnya Yonglex Raja Terakhir dengan Lay Zeng yang berjudul Lit. Oke, sebelum gue ngebahas apa sih bedanya dari video klipsnya Yonglex yang Raja Terakhir dengan video klipsnya Lay yang berjudul Lit, gue mau kasih tahu dulu apa sih sebenarnya plagiat itu. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiat adalah suatu tindakan mengambil karangan, bisa dalam bentuk pendapat, karya, atau apapun milik orang lain, dan menjadikannya seolah-olah itu merupakan karangan, ciptaan, atau bahkan pendapatnya sendiri. Singkatnya sih kayak lo nyontek tapi lo nggak rubah sama sekali dan lo mengakui kalau itu adalah karya lo. Jadi kata plagiat ini memang lagi sering gue lihat berseliweran di sosial media, khususnya di Twitter sama di YouTube. Dan tentu aja hal ini lagi-lagi terjadi karena video klip terbarunya dari Yonglex yang berjudul Raja Terakhir. Di sini videonya Yonglex yang berjudul Raja Terakhir ini dituding mirip banget sama video klipnya Lay yang berjudul Lit. Lay ini merupakan salah satu personil dari grup band Korea yang namanya sudah besar sekali bernama EXO. Dan video klipnya Lay yang berjudul Lit sudah dirilis 9 bulan yang lalu. Dan jujur setelah gue ngeliat video klip ini karena ramai dibincangin sama orang-orang di Twitter dan juga YouTube, akhirnya gue nonton sendiri. Dan jujur video klipnya keren banget dan liriknya juga oke banget walaupun ada bahasa Cina-nya di situ. Walaupun dia salah satu personil dari grup band asal Korea, tapi ternyata dirinya adalah seorang warga negara Cina dan ganteng banget. Dan gue baru tahu teman-teman, tentu aja sebenarnya plagiat dalam musik ini sudah sering terjadi dan tidak hanya ini saja. Karena di Indonesia sendiri bahkan ada yang pernah menjiplak video klip dari Korea dan plek-plekan sama persis seperti yang ada di video klip orang Indonesia itu. Jangan disebut namanya Via Valen.
Ya, jadi awal mula plagiat musik itu terjadi pada tahun 1844. Udah lama banget kan? Di mana saat itu sang pemilik lagu yang berjudul The Cot Beneath the Hill, yang liriknya ditulis oleh James F. Otis dan musiknya dibuat oleh William Wetmore. Mereka menuntut sebuah majalah yang bernama The Ladies' Companion. Rupanya, majalah tersebut menaruh lirik mereka di salah satu halamannya. Dan editor dari majalah The Ladies' Companion ini mengaku bahwa ia tidak tahu sama sekali bahwa itu adalah lirik dari mereka. Dan mereka di sini disclaimer bahwa mereka hanya mengambil lirik atau kata-kata tersebut dari majalah lain. Tapi ternyata hakim memutuskan hal yang berbeda. Majalah The Ladies' Companion ditetapkan untuk membayar denda atau royalti sebesar 625 US dollar atau sekarang itu setara dengan 14.000 US dollar. Setelah kasus itu terjadi, ternyata tercatat ada lebih dari 100 kasus terkait dengan plagiarism. Bahkan, nama-nama yang tercatat di sini adalah nama-nama besar dari dunia musik. Mulai dari Jenny Lane, Jay-Z, Michael Jackson, Bob Dylan, Run DMC, Mariah Carey, dan masih banyak lainnya. Bahkan salah satu kasus yang paling gue ingat sampai sekarang adalah kasusnya Led Zeppelin, di mana lagunya yang berjudul Stairway to Heaven dianggap mencontek lagu yang berjudul Taurus dari grup band bernama Spirit yang dirilis pada tahun 1968. Led Zeppelin sendiri memang seringkali mendapatkan dugaan plagiasi. Ada beberapa lagu yang dianggap plagiasi. Di antaranya adalah lagu yang berjudul Bring It On Home, The Lemon Song, Whole Lotta Love, dan Boogie with Two. Semua lagu itu pernah dibawa ke meja hijau dalam tuntutan plagiasi. Tapi emang yang paling terkenal adalah lagunya yang berjudul Stairway to Heaven ini. Jadi kasus tersebut dimulai pada tahun 2014, di mana pada saat itu Michael Skidmore, ahli waris mantan gitaris Spirit, Randy California, memasukkan tuntutan plagiasi. Dan tentu aja personil dari Led Zeppelin menangkal adanya tuduhan ini. Mereka bilang mereka tidak pernah mendengar lagu berjudul Taurus saat mereka menulis lagu Stairway to Heaven. Setelah 2 tahun berjalan dalam pengadilan, akhirnya Led Zeppelin menang. Dinyatakan mereka tidak meniru lagu Taurus oleh band Spirit. Nah, kalau tadi adalah plagiasi yang dianggap melakukan peniruan dalam hal nada atau musik ya. Nah, kalau yang sempet rame minggu lalu adalah dikarenakan kabarnya Yonglex ini meniru video klipnya Lay. Gue bilang video klipnya ya, karena kalau dari segi rap, menurut gue sih agak-agak mirip ya rapnya. Kan jadi kalau rap itu kan ada beberapa kategori ya, atau beberapa jenis gitu kan. Dan menurut gue, rapnya si Lay Zeng dengan Yonglex ini memang ya mungkin setipe lah ya. Gue juga kurang paham sih di sini karena sebenarnya gue bukan pendengar rap. Tapi kalau gue salah nggak apa-apa, kasih tahu gue dong, komen di bawah. Thank you. Dan setelah dari yang gue baca dan gue riset, banyak dari kalian yang mengatakan bahwa video klipnya Yonglex yang berjudul Raja Terakhir ini mirip dengan video klipnya Lay yang berjudul Lit. Di sini gue mau ngasih tahu kalian bahwa banyak banget perbedaan yang gue lihat. Walaupun ada kemiripannya, tapi banyak bedanya. Yang pertama, di video klipnya Lay Zeng yang berjudul Lit ini, mereka menghabiskan dana sekitar 1,4 juta US dollar atau kalau dirupiahkan kurang lebih mencapai 20 miliar. Kebayang nggak lo itu kenapa video klip sekeren itu? Dan tentu aja gue nggak heran ini kenapa video klipnya bisa sekeren itu. Perusahaan yang bikin efeknya aja adalah Dexter Studio. Kalau kalian belum tahu Dexter Studio itu mengerjakan apa, mereka itu biasa mengerjakan film. Seperti film Parasite, The Island, Along with the Gods, dan Kung Fu Yoga. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan video klipnya Yonglex yang berjudul Raja Terakhir, kalian yakin gak sih kalau budgetnya itu mencapai 20 miliar rupiah? Tapi gue nggak tahu juga ya, karena jujur aja gue juga bukan fans EXO garis keras, tapi setahu gue atau yang gue baca-baca dari riset gue kemarin, para penggemar EXO ini mengatakan bahwa video klip Raja Terakhir ini merupakan versi low budgetnya dari video klip Lay yang berjudul Lit. Ya, yang namanya low budget kan artinya nggak akan mencapai 20 miliar kan. Itu cuma asumsi gue ya, tapi balik lagi terserah kalian, kasih tau gue dong komen di bawah.
But anyway, gue fair aja ya. Walaupun memang versi Raja Terakhir ini bila dibandingkan dengan Leap, efeknya ada beberapa kesalahan di mana gue ngeliat adanya mislight atau kesalahan efek cahaya gitu di video klip Raja Terakhir. Dia kayak blocking gitu, jadi kayak naganya di sini, terus bulannya di sini, tapi nggak tahu kenapa yang terang tuh dari naganya malah di sebelah sini gitu. Kalau gue nggak salah sih kayak gitu ya. Tapi nggak tahu sih kalau menurut kalian gimana, kasih tahu gue dong, komen di bawah. Iya, tapi gue fair aja sih sebenarnya. Mungkin ya kalau misalnya Yonglex atau video klip Raja Terakhir ini memiliki konsep yang lain dengan efek yang serupa, bisa gue bilang sih kalau video klip ini keren. Dari segi teknologinya menurut gue udah lumayan oke lah. Apalagi dia mau nyoba menyaingi efek yang dibuat oleh Dexter Studio. Nekat tapi oke lah. Dan satu lagi yang bikin gue ngerasa kayak iya pantas aja 20 miliar itu di video klip Leap. Itu kayak gue lagi nonton film kolosal, men. Orangnya banyak banget dan ternyata memang ada ratusan orang di dalamnya. Gokil lu, Lay. Salut gue. Dan dengan budget sebanyak itu aja, Lay Zeng mengaku bahwa dia sendiri kaget pas ngeliat hasilnya bahwa efek yang dibuat oleh Dexter Studio sekeren itu. Karena emang detailnya itu keren banget, dramatisnya dapet, dan kemegahan dari ikonik kerajaan Cina ya di situ ya, naga ya. Itu keren banget, kayak real. Dan mungkin ya, menurut gue, Lay bakalan lebih kaget lagi ngeliat naga yang ada di video klip Raja Terakhir. Mungkin gak cuman kaget ya, tapi tercengang. Wow! Dan kemudian akhirnya gue mencari tahu kan, apakah si Yonglex ini dengan adanya serbuan dari para K-popers ini melakukan klarifikasi apa enggak gitu. Dan ternyata memang ada. Dia sempat meminta maaf untuk tidak meminta maaf. Hal ini dikarenakan dia tidak mau disalahkan karena Yonglex ini beranggapan dia hanya artis di situ, hanya talent, yang dimana konsep keseluruhan dari video klipnya itu sudah ditentukan oleh pihak production house-nya dan juga pihak game. Artinya secara tidak langsung bahwa Yonglex mengakui bahwa dia tidak ikut andil dalam pembuatan video klip ini selain dia adalah cuman talent yang membawakan konsep dan skrip sudah disiapkan. Di sini jelas banget, beda banget sama video klipnya Lay Zeng yang berjudul Leap. Karena di sini Lay Zeng terlibat langsung di setiap proses produksi, menulis liriknya, dan konsep keseluruhan dari video klipnya. Jelas banget ya bedanya ya. Oke. Bahkan ketika teaser dari musik video Leap ini sudah beredar, itu aja udah ngegambarin anjir sih ini video klipnya bakalan keren banget kayak gitu. Dan jujur aja sama seperti yang teman-teman lihat mungkin ya, bahwa teasernya itu di situ nunjukin kayak bukan sekedar musik video, tapi lebih kayak pembuatan film pendek gitu ya. Khususnya film action dengan sentuhan nyanyian opera Cina tradisional Song of Geixia. Bener gak sih gue ngomongnya? Geixia? Ya pokoknya itulah. Keren ya. Jadi bisa dibilang bahwa ini idenya adalah idenya Lay Zeng sendiri. Beda banget sama Yonglex karena Yonglex mengaku bahwa video klip Raja Terakhir adalah bukan idenya Yonglex. Nah di sini lo bayangin ya sebagai Lay Zeng, dimana lo berpengaruh dalam setiap prosesnya video klip ini, kemudian diambil, dijiplak oleh musisi lain yang dimana dia tidak bertanggung jawab atas karyanya sendiri. Itu kesel sih. Walaupun di sisi lain mungkin kayak ada perasaan proud gitu, kayak anjir berarti gue keren banget nih sampai ditiru. Tapi nggak gitu konsepnya. Tapi sebenarnya ya, kalau menurut gue pribadi, kalau di dunia seni itu memang yang namanya plagiat itu sangat-sangat riskan ya. Karena tidak ada karya yang original dalam dunia seni. Kalaupun ada kemiripan, itu biasanya mereka melakukan suatu konsep dalam seni yang bisa dibilang mereka mengamati, kemudian mereka tiru, tapi tidak tiru plek-plekan alias mereka memodifikasi dengan idenya sendiri. Dan menurut gue, dari video klipnya Yonglex yang berjudul Raja Terakhir ini, mereka memang ada bagian-bagian yang plek-ketiplek ngikutin, salah satunya naga itu ya. Terus yang bagian orang nari-nari yang kayak ada laser apinya, tuh menurut gue tuh plagiat ya. Tapi ada bagian yang dimodifikasi juga sama
konsep dari Raja Terakhir ini. Kayak misalnya yang hitam merah di belakangnya Yonglex, terus kata-katanya mereka ganti. Oke lah, itu memang konsepnya sama, tapi kan mereka mengganti ya namanya jadi Yonglex gitu. Terus yang cewek yang nari-nari pakai kuku hitam itu kalau nggak salah lokasinya beda, jadi kayak menurut gue itu modifikasi. Terus bagian dimana ada cewek nari-nari dengan efek kamera yang tep gitu, menurut gue itu bagian dari meniru yang dimodifikasi. Jadi menurut gue itu nggak plagiat. Dan ada sebuah istilah yang dimana setiap kita membuat sesuatu atau berpendapat sesuatu itu harus ditanamkan di kepala kita, yaitu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Hal itulah yang membuat kita tidak menjadi seorang plagiator. Tapi gue nggak tahu ya, menurut kalian gimana? Kasih tau gue ya, komen di bawah. Oh ya, dan di video klip itu sangat jelas ya, mereka menggunakan iconic naga ini karena dalam video itu menggambarkan momen terakhir dari seorang yang legendari di Cina bernama Jenderal Xiang Yu. Dan di sini kelihatan banget penggambarannya itu sangat sempurna yang diperlihatkan dalam teaser video musiknya Lay yang berjudul Lit. Raja Terakhir udah takdir. Nah, kalau tadi kita udah sempat ngebahas beberapa perbedaan antara Lay Zeng dan Yonglex, khususnya di video klip mereka yang berjudul Lit dan juga Raja Terakhir, ternyata ada juga kemiripannya dari mereka berdua. Dan bukan seperti yang sudah gue baca-baca dari kalian, bukan. Tapi menurut gue, ini ada kemiripan yang lebih menarik buat gue, di mana Lay Zeng dan Yonglex dengan video klip mereka masing-masing sama-sama menjadi trending. Video musik Lit yang dibawakan oleh Lay menjadi trending topik dunia di posisi kedua. Dan di posisi keempat dengan tagar atau hashtag Lit_Layzeng. Dan video klip Raja Terakhir sempat menjadi trending topik di YouTube dan trending di Indonesia. Sama-sama trending kan? Walaupun trendingnya karena orang-orang mencari kontroversi dari video klip tersebut. Tapi sama-sama trending kan? Tapi ya, by the way, gue mau sedikit ngasih insight nih buat teman-teman pecinta K-pop. Kemarin gue sempat baca itu ramai di sosial medianya Yonglex, yang dimana salah satu dari kalian atau penggemar K-pop ini menyerang Yonglex secara personal. Gue sangat menyayangkan sekali dengan adanya kejadian itu, karena bagaimanapun juga kalau lo nggak suka atau lo pengen kritiklah karyanya, bukan orangnya, apalagi personal life-nya atau kehidupan pribadinya. Menjadilah penggemar yang profesional. Intinya kalau misalnya lo nggak suka karyanya, ya lo boleh aja mengkritik dia dalam skala kritikan terkait dengan karyanya gitu. Jangan kemana-mana, apalagi itu menyerang personal life ataupun kehidupan pribadi si musisi tersebut ya. Karena menurut gue itu sangat tidak etis dan tidak menggambarkan seorang penggemar yang baik. Dan ya kalau marah dikontrol ya, alias dikontrol. Jadi jangan sembarangan, jangan melebar, jangan kemana-mana, please. Kalau memang benar-benar kalian peduli dengan karya idola kalian, kritiklah orang lain yang mungkin kalian anggap plagiat dalam skala karyanya aja. Oke ya, jadilah penggemar yang cerdas, penggemar yang bermartabat, dan bisa dibanggakan oleh idola kalian. Soalnya kalau kalian kayak gitu, mana ada sih orang yang pengen diidolain sama orang yang sembarangan kayak gitu kalau ngomongnya. Ya nggak sih? Yo. Oke deh, kalau gitu sampai di sini dulu perjumpaan kita pada episode kali ini. Semoga kalian senang dan semoga bermanfaat. Kalau gue ada salah, boleh banget kalian kasih saran dan kritik kalian yang semoga yang membangun. Itu bisa kalian tuliskan di komen di bawah, nanti pasti gue baca. Oh ya, jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu update gue di minggu depan bakalan ngebahas apa. Thank you udah nonton. Bye!